Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar kedua hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2, mengapa pendekatan yang harus dilakukan harus individual system? Agar proses belajar dilakukan secara bertahap. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system? Agar anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru adalah membimbing, belajar, dan evaluasi diri. Peran murid adalah mendapatkan bimbingan dan mendapatkan cara belajar yang menyenangkan. 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system, anaknya sebagai subjek belajar, jadi lebih fokus. Kalau classical system, anak sebagai objeknya. 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mengenal karakter anak, mempelajari dan mencari tahu kesukaan anak, tidak minta dimengerti, memberi reward, dan lakukan evaluasi afeksi anak. 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak senang dan tumbuh minat baca dan belajarnya. 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kita tidak bisa mengenal karakter masing-masing anak. Anak mudah teralihkan karena muridnya banyak. Yang B, nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar dan aspek yang lain. 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar menyenangkan dan anak-anak tidak merasa cepat bosan. 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak bosan, semakin tertarik, bersemangat dan antusias dalam belajar sambil bermain. 4, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu aspek aspek afektif, aspek kognitif, sama aspek psikomotorik. 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu membaca dan berhitung. 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu bernyanyi, berdialog, bercerita, dan berdongeng. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu ada 2, satu psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Kalau motorik kasar yaitu merangkak dan melempar. Kalau motorik halus mewarnai dan membuat garis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Menggunakan cara teori Bandul seperti bermain baca-bacaan, membaca tiket modul anak sebelum memulai kegiatan bermain sambil belajar di Bimba. Yang C, 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah proses yang menyenangkan akan selalu diulang. 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Hukum latihan, yaitu proses yang sering diulang, anak akan semakin mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu proses saat anak sudah mampu, anak pasti akan semakin siap dalam menghadapi pembelajaran yang ingin ia pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.